Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Al-Habib Hussein Al-Hamid, Masya Allah, saya baru kenal Habib Hussein. Yang terhormat Kiai Haji Ahmad Hendra Anjani, yang terhormat Kiai Haji Fahruddin Al-Bantari, para habaib, tokoh masyarakat, Kiai Haji Ubaidillah. Hari ini kita kumpul di sini, udah lama undangannya, baru hari ini tercapai. Semua dengan izin Allah dan dengan niat yang baik. Sebagaimana Rasulullah katakan, innama amalu bin niat. Amal manusia itu menurut niatnya. Jadi kita kalau mau bikin sesuatu, kita harus niat. Apa aja kalau kita mau bikin, kita niat. Jangan nggak niat. Kalau kita nggak niat, amal itu diterima aja sama Allah. Maha suci Allah, maha besar, maha mengerti, maha pemaaf, maha ridho kepada hambanya. Tapi kita nggak ketemu apa-apa nanti dalam amal itu. Jadi kita biasakan, kalau mau berbuat sesuatu kebaikan, kita harus niat. Ya, ini bikin maulud nih, nah, niat yang baik, menyumbang air, duit 100.000, namanya kumpul-kumpul majelis taklim, itu kita niatnya ya, saya ijazahkan niatnya kalau di dalam acara maulid, ya Allah, aku Fulan bin Fulan niat berbuat baik ini, menyumbang agar aku mendapat syafaatnya Rasulullah. Niat. Kalau kita enggak niat, ya, kita akan ketemu satu masalah baru yang kita enggak tahu. Apa itu masalah baru? Kita enggak tahu. Riya. Kalau kita beramal tidak niat, maka yang akan lahir adalah riya. Kalau riya yang lahir, nanti saudaranya riya lahir juga, namanya ujub. Kalau kita enggak kerjain itu niat, lahirlah sum'ah. Maka itu Nabi katakan innama a'malu binniyat. Ya, kita nikah sama satu perempuan, kita tentu niat, ya Allah, orang tua kita pasti doakan. Kita juga harus niat kita, pernikahan ini membawa keberkahan, pernikahan ini membawa turunan yang baik, yang soleh, ya. Kalau bisa jadi ulama, ya. Nah,
dahulukan bada'u dengan niat. Ya, mau wudu kita niat, mau sholat kita niat, mau potong kurban kambing, kurban sapi ada niat, mau haji mau umroh ada niatnya. Ya, niatnya apa? Tamattu. Niatnya apa? Qiran. Semua didahulukan dengan niat. Jangan kosong. Maaf para hadirin, saya lihat nih semuanya kosong karena nggak ada niat. Harus niat. Niat ittisal bisyafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisyafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niatnya saya beramal biar cuman 10.000 rupiah dalam acara maulud ini kepada tetangga, dengan niat semoga ini membawa saya mendapatkan syafaat Rasul. Karena Rasulullah tidak pernah mau berutang budi. Man shalla alayya 10, siapa yang berselawat kepada Nabi 10, maka Nabi menjawabnya 100. Jadi nggak ada utang budi. Nabi tetap lebih banyak, lebih tinggi, nggak bisa di bawah. Paham ya? Nah, saya contohkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin ya. Di situ ada satu riwayat seorang maksiyah mati di dalam perjalanan. Seorang maksiyah ya, dia mati di perjalanan, tapi waktu dia setelah berbuat maksiyah ya, dia ada niat, ini pulang saya mau tobat, saya mau mandi hadas, saya mau ampun sama Allah, mau istighfar, saya menyesal. Dia bicara sama dirinya sendiri. Ini dia bicara sama dirinya sendiri, para hadirin. Nah, dalam perjalanan dia mati. Ada satu ilmu namanya di dalam ilmu tasawuf, namanya siril asrar fi ma'rifati zatillahi sami'ul alim. Ya, rahasia Tuhan kepada hambanya, karena Allah sangat mengetahui dan mendengar. Allah ketahui nih hambanya lagi jalan habis maksiat arah pulang, dia niat kepengen pulang, mau tobat, mau mandi, mau istighfar, mau sholat, mau baca Quran, mau berbuat baik sama tetangga. Semua baik, tapi dia baru maksiat. Baru selesai maksiat. Dapat hidayah dari Allah, taubatan nasuha, perjalanan pulang ke rumahnya, mau mandi, mau tobat, mati. Jadi permasalahan. Malaikat rahmah menyatakan bahwa hamba Allah ini niatnya taubah. Syadidul iqab, nama Allah, ada dia punya malaikat yang selalu menghukum kepada hamba yang zalim, kepada hamba yang maksiat. Ya. Nah, ini dijalanin. Tidak,
dia baru selesai maksiat, ribut antara malaikat rahmah dan malaikat yang dapat kekuasaan sama Allah untuk mengklaim manusia ini bersalah. Bukan Raqibul Atid. Kalau Raqibul Atid itu malaikat kerjanya nanti. Dia ada 24 jam sama kita. Kita tidur ada dia, kita telanjang ada dia, kita makan ada dia, 24 jam ada. Dia kerjaannya mencatat. Kalau ini tidak, ini yang membawa belenggu, yang menyatakan orang ini kena hukum zalim, silahkan diazab. Nah, ini malaikat rahmah, turunlah Jibril alaihissalam menyatakan perintah Allah untuk mengukur perjalanannya dia. Kalau tubuhnya itu panjangnya, ukurannya, jangkanya lebih dekat ke arah rumahnya, maka dia dapat maghfirah karena niat. Kalau dia diukur posisi tubuhnya, jalanannya itu lebih dekat kepada tempat perbuatan maksiatnya, maka dia tetap dikatakan ahli neraka, orang neraka. Diukur, ternyata ukurannya itu lebih ke arah lebih banyak ke arah rumahnya mau pulang bertobat daripada ke arah kemaksiat, maka Allah mengampunkan dosanya. Maka itu segala sesuatu harus didahulukan dengan niat. Alhamdulillah, beruntung orang sini, orang mana nih, Pondok Aren ya, Ciledug. Untung ada Habib Hussein. Ini Habib Hussein, ibunya ya anak Al Habib Hasan bin Abdullah bin Hasan. Nah, saya masih kecil, ibu saya setiap hari Kamis naik becak bawa dari Raden Saleh ke Tenabang, ke kebun kacang, ke rumahnya Habib Abdullah bin Hasan. Masih baby saya, dipangku, dibacain, diludahin mulut saya oleh datuknya. Seorang wali besar meninggal di Batavia, dikubur di Tenabang. Abdullah bin Hasan al-Attas minal kubar salihin. Ya, bukan orang lain sama saya ini Habib. Acara ini hari acara Maulud Rasul. Man amila bi mauludin nabi bidirham la yamutu illa bil iman. Seseorang, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kalau seseorang itu mati tapi dia beramal dengan 5 dinarnya untuk merayakan Mauludur Rasul, itu ya tidak akan mati orang itu kecuali dengan beriman kepada Allah. Di zaman Sayyidina Abu Bakar tidak ada baca maulud kayak begini kita tadi, asyraqal, berdiri, ya Rabbi sholli ala Muhammad, nggak ada. Yang ada di zaman Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, seterusnya sampai ke dinastinya Salahuddin Al-Ayyubi, itu manusia memperingati maulud dengan pada hari tanggal maulud dan bulan maulud 1 bulan full. Itu para sahabat, para tabi'in, para tabi'in mengeluarkan sedekah, kumpulin duit, beli gandum,
bagiin tetangga yang susah. Pada zaman itu cara memperingati Maulud Rasul. Caranya ya, beli gandum, beli daging, daging dibagi tetangga. Tetangga tanya, ada apa nih? Hajat nih, dibawain daging. Dia jawab, Maulud Rasul. Gembira atas kelahirannya Nabi. Atau itu ya, biar tahu ya. Nah, mulai baca selawat ini secara rame-rame itu di zaman seorang panglima yang merebut Masjidil Aqsa, namanya Salahuddin Al-Ayyubi, meninggal di Mesir. Salahuddin Al-Ayyubi dikubur di Qal'ah Muhammad bin Ali gitu ya. Nah, di situ dia melawan tentara salib. Bagaimana caranya nih umat supaya semangat ini menghadapi peperangan ini? Dia kumpulkan orang, dia bikin kasidah, dia bikin kata-kata yang baik, selawat kepada Nabi, lalu dibaca oleh semua manusia yang hadir di situ. Disitulah mulai terjadi ya hukum orang mulai asyik senang membaca maulud. Dia pencipta pertama, nggak ada sebelumnya. Salahuddin Al-Ayyubi namanya. Perang salib dia yang pimpin, menang. Kembali Masjid Al-Aqsa di tangannya. Salahuddin Al-Ayyubi berkat baca Maulud Rasul yang dia ciptakan. Dia bikin sendiri itu Maulud Rasul. Dia ajarin sama umat rame-rame. Keberkahannya ada. Nah, saya ijazahkan di dalam acara Asyrokal. Ya, Asyrokal, waktu Asyrokal. Ya, ya Rabbi apa namanya? Jaddal Husain. Ya, marhaban, ahlan. Ya, itu kita kalau kita hadir, kita bacanya apa? Kan kita rame-rame ikut tuh. Marhaban, marhaban Jaddal Husain, kan begitu. Nah, antum baca, orang lagi teriak-teriak itu, antum baca assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Para aulia ussalihin menyatakan Nabi itu kalau kita lagi Asyrokal hadir. Nah, kalau dia hadir, kenapa kita nggak kasih salam? Sallallahu alaihi Muhammad. Kasih salam. Kasih salam. Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang lain rame-rame baca marhaban marhaban Jaddal Husain. Biarin. Karena ruhanianya Nabi hadir, kita bilang assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi. Sampai duduk. Ajastukum jami'an. Jazakallah khair. Udah, itu satu masalah. Jadi saya bicara maulud yang penting-penting aja dah. Karena biasanya pada panjang lebar ya. Kita ambil aja deh, kita kasih sesuatu yang bermanfaat. Kita berceramah yang bermanfaat, kita dapat manfaat, pendengar dapat manfaat. Ya. Wabil mu'mini ra'ufur rahim. Ya. Nabi mempunyai sifat ra'uf. Wabil mu'minin Rauf
Wabil mu'minin raufur rahim. Ya. Rauf nama Allah. Ya. Rahim nama Allah. Tidak ada yang ingkarin itu. 99 nama Allah di situ. Tapi ini nama yang Allah ciptakan buat dirinya, ya. Buat Allah sendiri, itu Allah yang kasih nama dirinya Rauf. Allah juga yang kasih nama dirinya Rahim. Ya. Kata Allah kepada kita nih, kata Allah kepada kita manusia, wabil mu'minin raufur rahim. Itu Muhammad, kata Allah, buat kalian rauf. Itu Muhammad, buat kalian wahai umatnya Muhammad, rahim. Haris, buat kamu itu Muhammad, Haris, sifat Haris itu menjaga. Kapan Nabi Muhammad jagain kita? Kapan? Yaumul akhirah, Nabi yang jaga kita. Harisun alaikum. Harisun alaikum. Harisun alaikum ya umat Muhammad. Itu Muhammad menjaga kalian. Kita dijagain. Enggak malu. Kita dijagain. Kalau kita ibadahnya cemong, kata orang Betawi, gimana? Harisun alaikum. Menjaga. Dia yang jagain kita. Gak ada pemimpin kayak ini. Dia jagain kita dari mulain kita nazalul nutfah. Ada ayat di Quran di surat Wan Najmi idza hawa wa min nutfatin idza tumna. Rasul udah jagain kita, bukan di akhirat. Bagaimana cara jaganya kita? Antum mau nikah sama satu perempuan, lamar baik-baik. Antum mau nikah sama satu perempuan, baca khutbah nikah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Uzawi juga lamar. Itu dijagain sama Nabi. Kata Nabi, kalau kau kawin nggak nikah, kata Rasul, harisun alaikum tidak berlaku. Habis itu kita udah nikah, Nabi ajarin, kalau kita mau hubungan sama istri, kita isti'az sama Allah, memohon perlindungan. Itu Nabi udah ajarin, menjaga. Harisun alaikum bil mu'minin. Harisun alaikum. Haris, jaga, dijaga dari awal. Dari awal. Dari awal. Dijagain sama Nabi. Bukan waktu hidup, mati pun dijagain sama Rasul. Jangan disolatin kalau belum dimandikan.
Jangan disolatin kalau belum dikafanin. Udah dimandiin, udah dikafanin. Jangan disolatin, udah dikafanin, udah dimandiin. Kata Rasulullah jangan disolatin. Tanya sama ahli waris, ada utang apa enggak? Dia jagain. Harisun alaikum bil mu'minin. Paham enggak? Ya, luar biasa. Dijagain satu persatu, dijagain. Minta maaf kalau orang tua saya ada salah, ada begini, begini. Kami sekeluarga memohon maaf. Dan ini jika ada utang piutang silakan berhadapan sama anaknya yang namanya si B, si C. Hari jangan masuk lubang kalau belum ada pembicaraan itu. Karena dia jagain. Ini ilmu dijagain. Masuk ke dalam lahat, dijagain. Bukti jagain mana? Harus menghadap kiblat. Andai kata ini perjalanan tadi itu yang saya cerita itu, ya, dibilang bukan penjagaan, salah kita. Itu penjagaannya Rasul. Kalau kita ikutin itu peraturan penjaganya Nabi, maka kita selamat. Kalau kita udah mati, udah nggak ada nyawa, udah nggak ada tenaga upaya, mati, dimandiin, dikafanin, langsung dibawa ke masjid, anaknya nggak ngomong sama orang minta maaf, anaknya nggak ngomong sama orang kalau ada utang piutang, gimana? Nabi barang. Nabi bilang kalau yang ini aku lepas tangan. Karena dia tidak mengikuti peraturan Nabi yang menyatakan saya menjaga kepada kalian kalau kalian mengikuti perintahku. Paham ya? Oh ya, Masya Allah. Habib, ahlan wa sahlan Habib. Bahir Habib. Masya Allah bahir. Kina Aidin, syahr Mubarak. Nawir wajhak. Paham ya? Habib yang mulia Habib. Mudah-mudahan Habib Lutfi sehat afiat. Beliau lagi sakit. Mudah-mudahan dia sehat afiat. Al-Fatihah. Udah nih, perjalanan nih, mati. Masuk dalam lubang. Ya. Nabi jagain juga. Tidak mungkin tidak dijaga. Ada pertanyaan. Wa man rabbuka wa man nabiyuka? Ada pertanyaan. Ya. Di akhir kata Ibnu Muhammad Muhyiddin Ibnu Arabi, di akhir dari pertanyaan di dalam kubur itu nanti ada wajahnya Rasul. Mungkar wa nakir bertanya kepada kita, "Mada taqulu bihadzal rajul?" Mada taqul? Hei manusia, apa pendapatmu dengan wajah orang ini?
Kalau kita orang yang penuh maksiat dan tidak pernah menyebut namanya dalam 24 jam, kita dikasih buta sama Allah, tidak bisa bilang dia nabi saya. Tidak bisa. Ibnu Arabi, Muhyiddin Ibnu Arabi tahun 500, dalam risalahnya dia katakan, "Madza taqulu bihadzal rajul?" Kalau orang ini selalu menyebut nama Nabi dan Nabi membalikkan sebutan itu, dari 10 dia kasih 100, kita sebut 100 dia kasih 1000, kita sebut 1000 dia balas 10.000, kita kasih 10.000 dia balas 100.000, berarti udah kenal. Karena sering dianterin, kita punya oleh-oleh, dan Nabi punya oleh-oleh juga kita terima. Berarti udah ada hubungan, berarti udah kenal. Madza taqul? Huwa nabi, huwa khatamul anbiya, huwa rasul Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung. Kalau kita mampu menjawab itu, maka kita yang dibilang ya al-qabr raudhatun min riyadatul jannah, lebih enak dari bumi, lebih enak dari dunia. Itu kuburan cuma sekian meter kali sekian meter. Kalau kita kenal Nabi Muhammad, itu yang sekian meter lebih indah dari dunia yang sekian besar. Dengan syarat ada ittisal ruhaniyah dengan Rasul, kita menyebut namanya setiap hari. Jangan giliran ada undangan maulud hadir lalu dibaca ya Rabbi shalli ala Muhammad, kalau baru kita ikut. Ntar kalau keluar aja dari maulud 1 minggu nggak pernah nyebut, 2 minggu nggak pernah nyebut, 10 hari nggak pernah nyebut, 1 bulan nggak pernah nyebut, setahun nggak pernah nyebut, sebut-sebut lagi kalau lagi kumpul lagi baca maulud. Orang ini tidak akan bisa melihat wajahnya Rasul di dalam kubur. Sallallahu alaihi Muhammad. Paham ya? Jadi hubungan kita menabi ini bukan sekedar hubungan. Manamilah sholawat kimia atau asro amsal ya, 10 dibalas 100 bukan yang itu. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya, Al-Imam Suyuti dalam kitabnya ya Al-Hawi alal Fatawi, Imam Suyuti menceritakan waktu Sayyidina Ibrahim ibnu Rasulullah Muhammad ibn Abdullah, anaknya Rasulullah namanya Ibrahim, meninggal masih kecil. Ada yang bilang 4 bulan, ada yang bilang 6 bulan, wallahu alam, tapi meninggalnya masih baby ya. Rasul yang turun, Rasul turun, Rasul yang taruh jenazah anaknya ya. Semua sahabat hadir di Madinah, semua kecuali perempuan tidak, karena tidak boleh perempuan mengantar jenazah. Tapi laki-laki kecil besar semua hadir ya. Perempuan takziah ke rumahnya Mariyatul Qibtiyah, imratu salih min sulalah Sam'un ya. Maria ini turunannya Sam'un, pengikut Nabi Allah Isa. Sam'un ini cucunya nih, nikah sama Rasulullah, dapat anak laki namanya Ibrahim. Setelah ditaruh di dalam kubur,
Nabi berbicara suaranya agak terangkat, keras, didengar sama yang di atas. Dia di dalam lubang, bicara yang di atas. Semua yang berdiri di sini dengar. Ini masih hidup nih nabinya nih. Kalau yang tadi kita cerita, nabinya udah gak ada. Ini waktu cerita Ibrahim, Sayyidina Ibrahim ibnu Muhammad Rasulullah, nabinya ada, hidup. Kayak kita begini duduk ngobrol. Sekarang gak ada nabi. Dia bilang, ya Ibrahim sallallahu alaihi Muhammad, ya Ibrahim. Ini semua sahabat dengerin suara manusia yang pernah berjabatan tangan dengan Allah, suara manusia yang pernah ketemu dengan Allah, zatu bizat, talaqqa an zat bizat. Ya, tentu suaranya keren. Ya, ya Ibrahim 3 kali. Idza sa'aluka munkar wan nakir, man rabbuka, qul Allahu rabbi. Ya Ibrahim, idza sa'aluka man nabiyuka, ya Ibrahim, qul Muhammad abi. Katakan kepada Munkar wan Nakir, kalau dia bertanya kepada kamu, siapa Rasulmu? Katakan, itu Rasul Muhammad adalah bapakku. Nabi ajarinnya anak kecil. Yang ajib, Sayyidina Umar menangis, teriak minta ampun. Nabi keluar dari kubur, lalu ditutup oleh tanah. Si wali Allah ini, si baby kecil, si wali Allah, si Sultan Wali, si Qutbul Wali Ibrahim bin Muhammad Rasulullah, tutup. Sayyidina Umar nangis kayak anak kecil. Semua sahabat nangis. Ditanya sama Habibi Muhammad, Mada tabka ya Umar? Ma bakaita? Kenapa kau sakit? Nangis. Kenapa kau nangis? Dia bilang, ya Rasulullah, Ibrahim belum ada dosa. Ibrahim belum pernah berbuat sesuatu yang salah. Ibrahim belum kena hukum. Organ tubuhnya dari kepala sampai kaki, zahir wal batin, tidak pernah berbuat kesalahan. La sama dirinya, wala kepada orang tuanya, wala kepada Allah. Kata Sayyidina Umar, wa ma kama ana Umar bin Khattab. Aku menangis ya Rasulullah, kalau Ibrahim yang tidak berdosa, engkau ajarkan jika ditanya siapa Muhammad, katakan ayahku. Lalu bagaimana dengan Umar? Aku penuh dengan kesalahan, aku penuh dengan kekurangan. Semua sahabat menangis waktu Sayyidina Umar menceritakan tangisannya itu di hadapan Nabi. Dari cerita ini
dari cerita ini yang begini bagus, kalau kita sering berselawat sama Nabi, kita nggak cadel di dalam kubur. Kita nggak bakal cadel. Kalau udah ditanya wa ma rabbuka wa ma kitabuka wa ma rasuluka wa ma kitabuka wa ma kiblatuka wa ma ikhwanuka, udah selesai ini pertanyaan, terakhir ditanya, orang ini kamu kenal nggak? Karena kita sering menyebut namanya, kita akan lolos. Kenapa? Dalilnya mana? Dalilnya ya Ibrahim, idza sa'aluka munkar wan nakir man nabiyuka qul Muhammad abi. Katakan dia, Muhammad Rasulullah adalah ayah. Ini dalil bahwa orang yang sering menyebut nama Nabi, dia akan ketemu sama Rasul. Syekhana Al-Qutbul Wali, Syekhana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, guru kami. Saya bertemu dengan Habib Abdul Qadir di Seiwood, bukan di Jeddah. Masih belum seperti yang kamu kenal. Saya sudah belajar sama beliau, ya. Dia katakan di dalam doanya, waj'al Muhammadin rafiqi fil qabri. Jadikan Rasulullah itu temanku di dalam kubur. Sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan ceramah yang kecil ini membawa keberkahan, ya, membawa ma'rifat, membawa kecintaan kepada Allah, kepada Rasul, kepada Al-Quran, ya. Jangan tinggalin baca Al-Quran. Kalau kita baca maulud aja, baca Qurannya enggak, nanti ini Indonesia jadi Wahabi. Kita harus juga baca Quran. Jangan tinggalin tuh Quran. Jangan tinggalin. Baca Quran. Biar cuman satu huruf satu hari. Alif Lam Mim. Sadaqallahul azim, sadaqallahu nabiyul karim. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Enggak apa-apa. Asal ini mata yang dikasih bala sama Tuhan, ngelihat itu kalimat. Telinga mendengar suara kita. Lisan membacanya. Bibir bergerak. Gigi mendengar. Otak mendengar. Semua di dalam organ kita semua mendengar kita lagi membaca. Dan katanya orang yang membaca Al-Quran setiap hari, ya, dia di dalam sakratul maut, Quran yang bantuin dia. Quran. Kalau kita melengseng-melengseng, mulut kita cadel, bini kita bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita cadel. Kalau kita tiap hari baca Quran, tiap hari kita baca walaupun cuma selembar, ya, khatamnya 3 bulan sekali, ini Quran, ya, menjadi saksi, dia akan turun tangan, negosiasi sama malaikat. Rafiqi, kata Quran, ini temanku, aku bersaksi orang ini baik. Lolos, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lolos. Satu itu. Saya informasikan, jangan tinggalkan puasa Senin Kemis. Puasa Senin Kemis itu ada seorang bertanya kepada Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, ya Amirul Mu'minin, zakat apa lagi yang harus ada di muka bumi ini? Zakat harta sudah.
Ya, zakat jual beli keluar. Kita nih hari jual dapat untung gede, kita mesti keluarin zakat. Ya. Zakat tanaman keluar. Zakat al-mazari'. Zakat hewan yang kita piara, kambing jumlahnya sekian, ada batas-batasnya, keluar. Kata orang itu, ya Amirul Mu'minin, limal insan lam yablughu fil mautu bisyahadah. Ya Ali, ya Amirul Mu'minin, aku telah mengeluarkan zakat. Orang tuaku mengeluarkan zakat dengan sempurna. Tapi kenapa matinya sulit? Ali, murid Rasulullah, babul ilm. Kata Sayyidina Ali, Amirul Mu'minin, ada zakat yang kau tidak keluarkan. Dia bilang, demi Allah aku keluarkan semua. Tidak ada perhitunganku yang salah, bahkan lebih aku kasih. Kata Sayyidina Ali, ada zakat yang belum selesai. Pulang itu orang dengan nangis. Besok dia datang lagi. Saya bersumpah Amirul Mu'minin, tidak ada zakat yang saya tidak keluarkan dengan sempurna. Saksi ini. Orang-orangnya dia yang bekerja. Silakan tanya. Imam Ali katakan, ada yang kau tidak keluarkan zakatnya, dan itulah yang membuat su'ul khatimah. Mahwa ya Amirul Mu'minin, az-zakah as-sawm zakatul badan. Sallallahu alaihi Muhammad. Kata Imam Ali, berpuasa Senin Kemis adalah zakatnya badan. Badan ini punya zakat, wajib kita bayar. Kalau kita nggak bayar, kita nyungsep kalau mau mati. Lu bacain pakai loudspeaker lagi Yasin, nggak jalan. Karena ini badan nggak dikeluarin zakatnya. Wa qala al-Amirul Mu'minin, as-sawm zakatul badan. Puasa Senin dan Kemis adalah zakatnya badan. Badan ini perlu zakat. Zakat fitrah lain lagi. Wa waqa fi Ramadan. Wa amma zakatul badan wa zakat khalaqallahu minal ma'un dafi. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dikerjakan ini puasa Senin Kemis. Jangan ditinggalkan supaya kita punya badan kalau mati ringan, ya, enggak kaku, ya. Karena kita udah bayar nih badan kita dengan zakat berpuasa. Enggak banyak, cuma berapa jam aja. Dari jam 5 subuh jalan sampai jam 6. Tiap minggu, enggak tiap hari, tiap minggu. Jangan ditinggalkan, ya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Kalau anak ada kesalahan, ada kekurangan, mohon maaf Pak Kiai Hendra wal habaib yang hadir di sini, wal habaib yang di sono juga, Habib Ahmad Hamdi Mahdi, ya. Mudah-mudahan kita sehat walafiat semua, panjang umur, ya, diberikan rizki, anak turunan kita yang belum nikah, Allah berikan jodoh orang-orang yang soleh, ya. Mu'min billah wa rasulih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang saya mau minta, Ahsan rekam. Ada yang saya mau minta bacain Fatihah buat kesehatan Kiai Haji Muhammad Zidni Irfan bin Kiai Haji Burhanuddin, ya, anak muda
Kebetulan dia ada gangguan sedikit di jantung, doakan ya biar panjang umur. Itu anak baik, anak soleh, alim, hafidz Quran, tawadu ya. Mudah-mudahan ya panjang umur. Muhammad Zidni Irfan bin Burhanuddin, panjang umur. Bisiril Fatihah. Habib, baca doa Habib buat Muhammad Zidni Irfan. Kesehatan dia Habib, panjang umur. Amin, 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 amin. Allah bihaqil Fatihah, bisiril Fatihah, ibarakatil Fatihah, wa bikaramatil Fatihah, ya farjil ham, ya qasbil qam, ya mali abdihi yaghfir warham, wa madafil bala'i Allah, wa dafil bala'i rahman, wa dafil bala'i rahim. Rabbi subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam, wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum minna wa minkum karim. Terima kasih banyak ya, hanya Allah yang bisa membalas kebaikannya. Itu anak, saya punya anak ya, usian orang soleh ya, abahnya baru meninggal, Kiai Burhan. Mudah-mudahan dia panjang umur, sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.